Perkenalkan, nama saya Rozi Haryanto, NPM 2111100297. Saya Penny Yunita, NPM 2111100099. Saya Ova Novitasari, NPM 2111100098. Di sini kami akan membahas materi tentang qalqalah, al-samsiyah, al-qamariyah, idhar qamariyah, idgham syamsiyah, dan gunnah. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian qalqalah. Qalqalah ialah bunyi huruf yang mengeper atau goyang bila ia mati atau bila mati karena dihentikan. 29 qalqalah ialah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara memantul keluar dari makharijul huruf, karena huruf tersebut berbaris sukun karena diwaqafkan. Huruf qalqalah ada 5, yaitu da, ja, ba, to, ko. Macam-macam qalqalah. Qalqalah kubro, yaitu bunyi huruf qalqalah yang terjadi di akhir suku kata yang sukunnya huruf tersebut bukan asal melainkan karena diwaqafkan. Contohnya, al-falaki dibaca menjadi al-falak. Mukhitu dibaca menjadi mukhid. Waqoba dibaca menjadi waqob. Bahi jimin dibaca menjadi bahijmin. Al-uqudfi dibaca menjadi al-uqudfi. Qalqalah sugro, yaitu bunyi huruf qalqalah yang terjadi di tengah kalimat yang sukunnya huruf tersebut bawaan dari semula dan bukan karena diwaqafkan. Contohnya, yakbalu menjadi yakbalu. Layad khoy menjadi layad kho. Abdan menjadi abdan. Wayaj'alun menjadi wayaj'alun. Pengertian al-samsiyah dan al-qamariyah. Apa sih al-samsiyah dan al-qamariyah itu? Al-samsiyah atau alif lam samsiyah dalam ilmu tajwid juga sering disebut dengan istilah idgham samsiyah, yaitu bagian dari hukum alif lam ta'arif yang berlaku ketika ada huruf alif lam ketemu dengan salah satu 14 huruf hijaiyah. Samsiyah berasal dari kata syam yang artinya adalah matahari. Huruf-huruf samsiyah berjumlah 14 huruf, diantaranya ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, sim, sod, dot, to, zo, nun, dan lam. Contoh bacaan alif lam samsiyah adalah terdapat di Quran surah Al-Fatihah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Alasannya karena alif lam bertemu dengan huruf ro. Yang selanjutnya ialah pengertian al-qamariyah. Al-qamariyah berasal dari kata kamar yang berarti bulan. Al-qamariyah atau alif lam diumpamakan bintang dan huruf qamariyah diumpamakan bulan. Sebab bintang akan tetap terlihat ketika terkena sinar bulan. Sehingga huruf qamariyah yang bertemu dengan alif lam akan tetap nampak dan cara bacaannya jelas. Hukum bacaannya di mana al-ma'arif atau lam ta'arif bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Alif lam qamariyah dibaca secara jelas, yang arti huruf alif lam dibaca sesuai dengan pelafalannya. Huruf-huruf qamariyah ada 14, yaitu alif, ba, jim, ha, ho, ain, ghin, fa, qof, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Contoh alif lam qamariyah adalah terdapat di surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wabil akhirati hum yuqinun. Materi selanjutnya ialah pengertian izhar qamariyah.
Izhar secara bahasa berarti jelas, sedangkan Qomariyah yaitu berasal dari kata kamar yang artinya adalah bulan. Secara istilah, izhar Qomariyah adalah membaca kalimat dengan jelas. Jika menemukan bacaan izhar Qomariyah yang ada di dalam Al-Quran, maka huruf lam matinya harus dibaca jelas, tidak boleh dimasukkan atau diidghamkan. Izhar Qomariyah disebut juga hukum bacaan lam Qomariyah. Izhar Qomariyah terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf Qomariyah. Alasan disebut sebagai izhar Qomariyah atau alif lam Qomariyah karena alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf Qomariyah dibaca dengan jelas bunyi alif lamnya. Izhar Qomariyah berjumlah 14 huruf. Yang pertama, alif, ba, ha, kho, jim, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Contoh bacaan izhar Qomariyah dalam Al-Quran terdapat di Quran Surah An-Nas ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim min syarril waswasil khannas. Dalam lapas al-waswas terdapat alif lam bertemu dengan huruf waw. Jadi, cara membaca lamnya harus jelas. Idgham samsiyah. Idgham samsiyah yaitu bagian dari hukum alif lam tarib yang berlaku ketika ada huruf alif lam ketemu dengan satu dari 14 huruf hijaiyah. Idgham samsiyah adalah salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang harus diketahui umat muslim. Hukum bacaan ini sering disebut dengan istilah alif lam samsiyah. D. Pengertian hunna dalam ilmu tajwid. Hunna didefinisikan hunna adalah suara yang enak didengung yang keluar dari hidung. Hunna juga mempunyai makhraj yaitu kaisum yang artinya lubang hidung. Dengan demikian, mim dan nun mempunyai dua makhraj. Dalam keadaan normal, makhraj adalah dua bibir dan makhraj nun adalah ujung lidah bertemu langit-langit mulut. Sedangkan dalam keadaan hunna, makhraj dan nun bercampur dengan kaisun. Hukum bacaan hunna ada dua, yaitu idgham bi hunna dan idgham bila hunna. Idgham bi hunna ya, nun, mim, waw. Idgham bila hunna lam, ra.